Bagi aku ada beberapa makanan yang mempunyai cerita tersendiri. Salah satunya adalah bubur sumsum ini. Jadi tepat pada tahun 2023 yang lalu, di saat keluarga kecil aku lagi dalam sebuah ujian yang menurut aku sangat sulit pada waktu itu, ditambah lagi posisi yang sedang merantau jauh dari keluarga, kemudian dapat kabar kalau ibu itu udah sakit. Sebenarnya sakitnya itu udah lama dan udah beberapa kali juga sering ngedrop, tapi entah kenapa terakhir yang ini tuh rasanya itu kayak udah berat banget rasanya di hati. Nah, singkat cerita, waktu itu pada bulan November kita memutuskan buat mudik, buat sambang ke orang tua, terutama ke ibu yang sedang sakit saat itu. Sebenarnya sepele sih, tapi entah kenapa rasanya kalau diceritain itu kayak mengungkit luka lama gitu. Sampai di rumah ngelihat ibu yang udah terbaring tak berdaya gitu di atas tempat tidur, kayaknya itu semakin menyayat hati. Sempat beberapa kali itu cerita katanya susah makan, gak bisa nelan, dan susah juga buat buang air kecil. Pada saat itu katanya yang bisa makan, yang bisa masuk mulutnya itu cuma bubur sumsum. Makanya sejak saat itu sepertinya bubur sumsum itu kayak ada tempat tersendiri di hati. Meskipun aku juga jarang makan karena aku kayak nggak tega makannya. Karena sejauh ini hal yang paling ampuh untuk tidak merasakan sakit adalah dengan menghindari hal-hal yang mengingatkan sama sakit itu. Ya, salah satunya dari bubur sumsum ini. Mungkin juga terkesan lebay bagi sebagian orang, tapi menurut aku hati orang siapa sih yang tahu? Karena buat orang yang susah terbuka sama orang lain itu adalah seperti hal yang mungkin sulit, tapi ada cara tersendiri buat menyelesaikannya. Sejauh ini yang aku lakuin itu cuma berdoa, ceritanya sama Allah. Kalau enggak ya bikin story atau cerita ke sosial media. Karena menurut aku ngungkapin atau menceritakan tentang kejadian itu lebih gampang daripada ngungkapin isi hati. Kadang aku juga berpikir kenapa ya aku kok koyok ngini, kenapa aku kok nggak bisa cerita ambek kabeh wong. Dan saat ini dunia aku itu cuma suami sama anak aku, apalagi semakin kesini kayak susah banget buat menerima orang baru. Jadi selama ini ketemu orang itu cuma sekedar say hi, ngobrol, ketemu, ngumpul, udah pulang ke rumah masing-masing, lanjut jalani hidupnya masing-masing. Sampai aku tuh lupa ya kapan terakhir aku ngobrol sama orang benar-benar dari hati ke hati. Atau mungkin di akhir 2023 kemarin setelah ibuku meninggal, waktu itu aku kayak cerita, curhat gitu sama masku. Atau kayaknya mungkin itu pertama kalinya.